Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi jangan membawa-bawa kota Malang dengan kata-kata haul Malang yang seakan-akan pejuang Malang, pemilik Malang itu adalah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Karena Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang ini notabene sebagai orang asing yang berada di Malang, bukan orang pribumi. Mana mungkin itu pantas warga keturunan asing menyandang kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada pertemuan kali ini kita membahas tentang haul Malang, yang mana haul Malang ini adalah haul dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Nah, kalau di framing dengan kata-kata haul Malang, tentu ini tidak dibenarkan, dan sebagai orang Malang wajib bersuara tidak setuju dengan kata-kata haul Malang. Karena apa? Haul Malang itu adalah klaim kota Malang, mirip dengan haul Sulu, itu klaim kota Sulu. Sedangkan nama kota ini kalau diperuntukkan untuk seorang pribadi yang nilai perjuangannya pada kota tersebut tidak mumpuni, ya saya kira akan menjadi masalah. Seperti haul Malang ini, apakah memang Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih ini adalah pejuang kota Malang di zaman dulu? Saya kira pejuang-pejuang kota Malang yang lebih pantas menyandang haul Malang itu banyak, dan saya kira yang lebih pantas itu bukanlah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Kenapa tidak sepantasnya? Karena Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang ini notabene sebagai orang asing yang berada di Malang, bukan orang pribumi. Mana mungkin itu pantas warga keturunan asing menyandang kota Malang, padahal orang asli pribumi Malang sangat banyak yang lebih pantas menyandang kota Malang tersebut. Dan lagian di situasi saat ini lagi rame-ramenya klaim para wali habaib di Indonesia terhadap berbagai kota di Indonesia. Bahkan negara Indonesia ini sudah diklaim. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Nah, tentunya hal ini membuat orang-orang Malang, terutama orang-orang NU Malang, sudah seharusnya bersuara. Katanya NU itu NKRI harga mati. Kalau memang NKRI harga mati, maka wajib menolak framing haul Malang. Karena Malang bukan milik Ba'alwi, bukan milik orang asing. Karena Malang ini milik pribumi bangsa Indonesia, dan masih banyak pejuang-pejuang kota Malang yang lebih pantas menyandang kota Malang sebagaimana yang dilakukan oleh Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang ini. Sahabat muslim dimanapun berada, sejujurnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang, sebagaimana riwayatnya, beliau itu memang orang baik, orang alim. Tapi bagi yang meneruskan perjuangan beliau atau oknum yang meneruskan
perjuangan beliau ini diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Jadi wafatnya Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang oleh oknum yang melanjutkan ini di-framing untuk kepentingan pribadi. Apa framingnya? Di-framing ke Haul Malang. Padahal tidak sepantasnya beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih menyandang sebagai pejuang kota Malang. Semacam itu. Kalau haulnya itu tetap bagus. Haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang bagus. Tapi jangan membawa-bawa kota Malang dengan kata-kata haul Malang yang seakan-akan pejuang Malang, pemilik Malang itu adalah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Ini yang perlu disikapi dengan benar sebagai orang Malang dan warga NU di Malang, Jawa Timur. Sahabat muslim dimanapun berada, kami setuju dengan haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Tapi tidak usah ada embel-embel haul Malang. Kasihan almarhum Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang. Kasihan. Kita laksanakan haul apa adanya, kita ceritakan sesuai faktanya yang masuk ke logika akal sehat. Dan juga framing-framing yang kurang pas dengan syariat Islam yang terjadi kepada Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang, kalau menurut pandangan kami sebaiknya itu juga diluruskan. Kalau memang ini tidak datang dari almarhum Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang, tidak usah dibuat-buat. Contoh ya, framing hafal 7 juta hadis. Sepanjang riwayat tidak ada cerita ini. Kayak Haji Hashim Ash'ari itu aja cuma 6 kitab. Atau Kutubus Sittah, hanya berapa hadis itu. Sedangkan Imam bin Hambal, Imam 4 madhab, yang paling banyak menghafal hadis yang Imam Ahmad bin Hambal itu saja sebagian riwayat mengatakan tidak sampai 1 juta. Tapi Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang sampai 7 juta hadis, padahal hadis Rasulullah itu tidak sampai 7 juta hadis. Ini kan dibuat-buat namanya, tidak logika secara syar'i. Tidak mungkin hafal 7 juta hadis itu. Hadisnya aja tidak ada. Dari 40 kitab hadis ini saja, kalau kita total jumlah hadisnya itu hanya sekitar 2.400-an, tidak sampai 500.000 hadis. Itu yang pertama. Yang kedua, yang di framing lagi bahwa Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang itu pernah ketemu Rasulullah 200 kali lebih secara yaqadhah, sadar begini ini bertemu Rasulullah. Ini tidak ada syariat yang membenarkan. Maka framing ini kasihan kalau disampaikan secara publik. Kalau bermimpi itu mungkin sampai ratus-ratus kali semacam ini sebenarnya tidak menjadikan beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang itu tidak menjadikan beliau lebih terhormat dengan menyampaikan demikian ini. Maka dari itu perlu bagi orang-orang terdekat dari almarhum Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang itu memberikan statement yang benar bahwa beliau bertemu secara yaqadhah dengan Rasulullah SAW lebih dari 200 kali. Yang ketiga yaitu tentang framing yang pantas menjadi murid dari Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih Malang itu adalah 4 imam madhab. Ini di luar akal sehat. Ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Ini
seakan-akan beliau ini lebih hebat dari imam 4 madhab. Framing ini tentunya bagi orang NU yang memang benar-benar NU tidak bisa menerima ini. Ini adalah konyol namanya. Masa beliau lebih hebat dari 4 imam madhab itu tidak masuk akal. Sebagai orang NU itu tidak masuk akal. Maka dari itu perlu diluruskan dengan sebenarnya, tidak usah berlebihan. Nah, itu adalah yang ketiga, bahwa yang pantas menjadi murid beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang itu adalah imam 4 madhab. Saya kira ini tidak boleh disampaikan secara publik. Dan yang keempat, yaitu penyebutan kepada beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Ini disebut Habib, padahal beliau ini bukan Ba'alwi, bukan Habaib, tapi disebut Habib atau diba'alwikan lah istilahnya. Tentu ini tidak boleh. Kalau memang beliau bukan Ba'alwi atau bukan Habib, jangan dihabibkan, jangan diba'alwikan, kasihan beliau. Itu tidak boleh, dilarang oleh agama. Karena sumber yang valid, beliau ini adalah orang-orang Arab atau Arab Saudi yang memang bukan orang Yaman. Antara Ba'faqih karo bil Faqih itu hampir sama. Kalau bil Faqih memang Ba'alawi, tetapi kalau Habib Abdullah, Habib Abdul Qadir itu bukan Ba'alawi, tapi Ba'amir. Ba'amir itu Arab Jeddah sana, bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan. Nah, maka dari itu hal-hal yang demikian ini harus diluruskan demi kebaikan semuanya. Minimal misalnya kalau memang perlu tes DNA, siapa sebenarnya keturunan beliau Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini. Demi kebenaran, sesuatu yang tidak benar di dalam beragama tentu oleh Allah tetap akan dibuka negatifnya pada saatnya. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah haul Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang ini kita laksanakan tanpa rekayasa, dilaksanakan dengan khusyuk, tanpa diisi framing-framing yang berlebihan, yang bertentangan dengan syariat Islam dan yang bertentangan dengan akidah Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.